Juga memukul para pekerja sektor informal yang kini kehilangan pendapatan akibat penerapan kebijakan darurat tinggal di rumah. Pemerintah pun menyiapkan program jaring pengaman sosial yang besaran angkanya kini tengah digodok bersama jajaran kementerian. Salah satu sektor yang paling terpukul sepanjang wabah COVID-19 adalah sektor wisata, termasuk pengusaha tempat hiburan. Para pekerjanya kini terancam menganggur hingga waktu yang belum ditentukan. Opsi merumahkan karyawan karena tidak mampu membayar gaji mereka. Salah satunya tempat hiburan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang memiliki 22 orang karyawan. Sejak ditutup 23 Maret lalu, para karyawan masih menjalani piket kebersihan seminggu sekali, namun perusahaan tidak mampu membayarkan gaji. Kita juga butuh biaya lah, apalagi kita nggak digaji selama sebulan ini. Kalau kita kan nggak digaji itu kan menurut omset gitu kan, jadi ya udah mau gimana. Para karyawan pun mengupayakan gotong royong supaya sama-sama bisa bertahan di tengah suasana krisis ini. Ya kita sering ngumpul bareng gitu, terus makan bareng. Ya itu kalau misalkan kita pada punya duit, kita patungan aja makan-makan. Gitu. Kita lagi ngambil solusi dulu, nanti meeting untuk kantor pusat, baru kita ambil solusi untuk kedepannya karyawan biar lebih bagus lagi untuk salary atau THR biar keluar gimana. Para karyawan masih berharap manajemen bisa membayarkan minimal setengah gaji mereka untuk bisa menyambung hidup hingga awal Ramadan. Tak hanya para pegawai tempat hiburan, banyak pekerja sektor informal lainnya yang bernasib sama. Berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 70,49 juta orang. Jumlah ini mencapai hampir 56% dari total angkatan kerja. Pekerja informal adalah mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar. Pemerintah pun merespon hal ini dengan rencana menjalankan program jaminan pengaman sosial. Presiden juga mengomentari pergerakan percepatan arus mudik tahun ini disebabkan ketidakpastian pendapatan mereka akibat kian meluasnya penyebaran COVID-19 dan kebijakan tanggap darurat di ibu kota. Banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Karena itu saya minta percepatan program sosial safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro. Untuk mempercepat hal ini, Presiden meminta para kepala daerah dan jajaran menteri untuk segera menjalankan program jaminan pengaman sosial berupa bantuan sosial yang tidak terencana, berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat berstatus ekonomi keluarga miskin dan atau rentan miskin yang terdampak COVID-19. Namun pemerintah belum menyebut angka pasti berapa besaran bantuan yang akan diberikan ini. Hal yang